Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini akan sedikit sharing berkaitan dengan cara membuka pintu rezeki. Karena selama ini banyak yang konsul fokusnya hanya kepada cara menghadapi banknya, cara menghadapi lembaga keuangan. Padahal proses menyelesaikan itu adalah membayarnya. Nah, proses bayarnya juga sangat penting. Cuma kebanyakan kita fokusnya adalah cara ngadepi DC, cara ngadepi lelang, dan lain-lain. Nah, hal-hal yang harus dilakukan yaitu yang pertama, kita senantiasa mendoakan orang tua kita dan juga membuat hati mereka gembira. Coba kita cek masing-masing, kembali ke pola rezeki masing-masing. Ada yang pola rezekinya sangat-sangat terpengaruh dengan memuliakan orang tua. Nah, begitu kita membuat senang orang tua, maka rizki kita pada hari itu juga luar biasa kenaikannya. Nah, coba yang ini dilakukan istiqomah, mudah-mudahan rizki Bapak Ibu akan naik terus. Nah, bagi yang orang tuanya sudah meninggal, senantiasa doakan orang tuanya, jalin silaturahmi dengan paman atau bibi, karena mereka adalah pengganti orang-orang tua kita. Senangkan mereka juga, karena lewat beliau-beliaulah rizki kita akan kembali dibuka. Terus yang kedua yaitu bagi yang laki-laki sholat tepat waktu berjamaah di masjid, bagi yang wanita juga sholatnya tepat waktu di rumah setelah komandang iqomah dari masjid atau musola terdekat. Karena apa? Dengan kita memperbaiki sholat kita, maka hidup kita juga akan membaik. Karena apa? Karena kalau sholat kita bermasalah, maka hidup kita juga bermasalah. Sehingga perbaikilah sholatnya, perbaiki sholat kita berjamaah di masjid. Mudah-mudahan ini juga pintu-pintu rezeki kita akan mengalir dengan teratur. Nah, yang berikutnya yaitu banyak di antara kita setelah sholat subuh itu tidur kembali. Cobalah setelah sholat subuh kita lakukan tadarus atau banyak-banyak zikir di setelah sholat itu. Nah, jangan tidur lagi, karena biasanya juga kalau kita tidur lagi hawanya juga lemes lah setelah itu. Terus yang berikutnya, yang keempat yaitu perbanyaklah istighfar. Perbanyak-banyaklah istighfar kalau dengan dosa-dosa yang sudah kita lakukan selama ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan membuka pintu-pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Terus yang kelima, kita perbanyaklah bersedekah. Coba setelah sholat subuh pulangnya sambil bersedekah, itu luar biasa. Karena bersedekahlah di pagi hari itu ditebarkan banyak-banyak pintu rezeki di situ. Nah, bagi yang saat ini mungkin sudah sangat terpuruk bersedekah harta, saat ini sedang sulit, maka bersedekahlah tenaganya. Bantulah orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Atau kita juga bisa membantu membersihkan masjid, membersihkan terutama yang kotor-kotor itu biasanya di WC-nya. Bantulah membersihkan di situ. Karena apa? Pada saat kita membersihkan WC itu, kita mungkin merasa terhina, merasa di titik terendah. Nah, kalau sudah di posisi itu, maka tingkat kepasrahan kita akan naik. Kalau kita sudah pasrah kepada Allah, maka pertolongan Allah itu sudah begitu dekat. Terus yang keenam yaitu kita harus istiqomah terhadap ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan. Nah, contoh misalkan di zaman dulu Nabi Yunus itu masuk di perut ikan. Nah, pada saat beliau di perut ikan, beliau selalu berdoa untuk segera dikeluarkan. Tetapi kalau misalkan Allah langsung mengabulkan doa itu, bisa saja dikeluarkannya di tengah lautan, dan itu malah tidak selamat. Sehingga kita harus benar-benar berprasangka baik kepada Allah, bahwa pertolongan Allah, doa-doa kita pasti akan diijabah, hanya masalah waktu saja. Nah, ini
kita bisa belajar dari pengalaman Nabi Yunus pada saat di dalam perut ikan. Nah, yang terakhir yaitu yang ketujuh, selalu bersyukur kepada nikmat Allah yang sudah diberikan, dan jangan bolak-balik dihitung-hitung, karena nanti kalau kita menghitung dan mungkin rezeki kita kurang dari yang lain, rasa syukur kita akan turun. Nah, bagi yang saat ini sedang banyak utang, biasanya di sini ini tidak begitu mensyukuri nikmat Allah. Mereka menganggap bahwa rezeki kita kurang terus, padahal Allah akan menambah rezeki kepada hambanya yang pandai bersyukur. Sehingga syukur ini harus selalu kita tanamkan dalam hati, dalam ucapan, dalam perbuatan kita. Sehingga ini 7 pintu pembuka rezeki, yaitu yang pertama mendoakan orang tua dan membuat beliau senang, yang kedua sholat wajib tepat waktu, yang ketiga setelah subuh jangan tidur kembali, yang keempat perbanyak istighfar, yang kelima bersedekah, yang keenam istiqomah melakukan ibadah-ibadah tersebut, dan yang ketujuh adalah selalu bersyukur terhadap nikmat Allah. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.